waktu 30 menit. Ya, terima kasih Pak Herman, kami silakan. Terima kasih Pak Ustaz Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Umum Yayasan Masjid Taqwa Haji Khairil Adhan State, yang kami muliakan para alim ulama, terkhusus kepada Pak Haji Zainab, Pak Haji Hasanuddin, Pak Ustadz Dr. Ilmi Nasir, dan juga Pak Ustadz Harun. Banyak yang tidak dapat kami sebutkan. Pak Haji sebelah ke depan Pak, Dr. Esnal Effendi, juga yang lainnya, Pak RW Karta, Pak Bambang. Ini bagian nyorot ya? Bagian juga. Yang kami hormati juga para ketua RW, khusus juga kepada pengurus Masjid Taqwa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi ini kita dapat bersama bertakarub kepada Allah setelah tadi kita sholat subuh berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang istimewa di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menyampaikan sholawat kepada beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Oh, ada ibu-ibu juga ya, maaf Bu, saya sudah balik. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, jadi salah satu masjid yang istimewa ini Masjid Taqwa. Jemaahnya banyak. Kalau sudah subuh di Al-Muhajirin Pak balik, walaupun ada ceramah balik. Tapi orang-orang sini alhamdulillah masih tetap istiqomah. Pak Ustadz masih ada, karena biasanya Pak Ustadz itu segala balik, kalau yang ceramah ada galak dengerin. Karena dia tukang ceramah. Tapi di sini alhamdulillah. Yang kebetulan di Al-Muhajirin Ustadz Ridwan ngisi subuh. Ya, sebenarnya saya ada jadwal khusus Pak, saya kan ada di LP itu ngisi tausiah, lembaga pemasarakatan. Jadi saya sering ke sana untuk membina orang-orang, apa bahasanya, yang sudah bertatoan, jadi disadarkan. Tapi ternyata banyak di sana yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dari nol itu banyak baik. Karena kesempatan mereka banyak. Kata yang ganggu, dia ada banyak. Cucu tidak ganggu, anak tidak ganggu. Kalau kita dengar-dengar cucu minta duit. Oke. Nah, jadi kesempatan itu saya sampaikan, memang mereka nurut. Dari sekian ribu napi, memang ada kurang lebih 300 yang memang benar-benar belajar. Selebihnya tidak lama. Bahasa mereka itu palang basah, palang jelek. Sebenarnya ada kata yang terlambat sebenarnya. Kalau nak baik itu, karena manusia itu siapapun pasti ada perbuatan yang
keliru dan salah, termasuk kita, termasuk saya ini baca ngomongnya baik, ya baik menyampaikan tausiah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita berada di bulan pilihan Allah. Bulan pilihan, karena ada doanya sering kita baca, Pak. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna. Tiga bulan itu karena bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban ini bulannya Nabi, dan nanti bulan puasa bulannya kita akan sibuk. Kenapa bulan Sya'ban itu bulan Nabi? Karena ternyata di bulan Sya'ban itu Allah menilai Nabi lebih daripada yang lain. Karena sebelum diperintahkan puasa Ramadan, beliau sudah puasa di bulan Sya'ban itu penuh. Maka disitulah Allah menurunkan firman-Nya yang sering kita baca. Maka kita abadikan bacaan itu dalam setiap sholat Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu, Allah saja bersolawat karena akhlak Nabi Muhammad yang sungguh luar biasa. Sebelum puasa di bulan Sya'ban itu sudah puasa, sehingga beliau, maka di bulan itulah Allah menurunkan firman-Nya menyampaikan bahwa Muhammad itu adalah manusia yang luar biasa. Maka kita, kata Allah, wasallimu tas, bersalawatlah kepada beliau setiap saat bersalawat. Kenapa Allah memberikan gelar itu? Allah bersalawat, tadi keistimewaan beliau sungguh luar biasa. Maka Rasulullah mempunyai keistimewaan dalam hidayah irsya'iyah, hidayah irsya'iyah, hidayah yang sangat luar biasa, sehingga beliau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah seluruhnya. Sholatnya mantap, sholat sunatnya seluruhnya dikerjakan, mulai duha, hajat, tahajud, witir, taubat. Jadi bukan seperti kita 2 rakaat, beliau berulang-ulang. Maka disitulah, maka di bulan ini Rasulullah banyak melakukan, termasuk sedekah selain Bapak Ibu. Maka Nabi ini mempunyai nama keistimewaan, Muhammad, terpuji. Maka nama di dalam bacaan Innallaha tadi, Bapak Ibu, banyak yang keliru. Ada yang baca Innallaha wa malaikatahu yushollu, padahal hunya itu namanya pengganti. Ya. Jadi di dalam ilmu nahwu sharaf itu ada ihda, isna, sulasi, rubai. Maka nama Nabi itu cuma 4 yang paling panjang. 1, 2, 3, 4. Ada semuanya. Nuh, Musa, apalagi Zulkifli, Zakaria. Maka dalam ilmu sorof tadi, kalau lebih dari itu berarti itu domir. Sekarang malaikat, berarti malaikat tak nyambungnya berarti bukan.
Makanya hu-nya sebagai domir harus dipanjangkan. Jadi sulasi mujarod, rubai mujarod. Maka nama Nabi tidak akan ada yang panjang. Nah Pak Yanwar panjangannya apa? Yanwar Muhammadiyah. Nama kita Bapak Ibu pasti panjang-panjang. Pak Jainan Arifin, Muhammad Harun, Pak Adhari, ada Aidil Adhari kan panjang. Muhammad. Maka itulah konsep Allah. Nama-nama Nabi itu memang sudah dikonsep oleh Allah. Kalau panjang-panjang, Muhammad misalnya, Muhammad Abdul Ghani, misal, yang mana sholawatnya? Ya, maka hidayah Rasul adalah irsya'iyah, lebih daripada yang lain. Keistimewaan dalam luar biasa. Ya, maka hidayah itu dibagi 3. 1, irsya'iyah, hidayah kepada para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, takwiniyah. Takwiniyah ini hidayah kepada seluruh makhluk termasuk binatang dan yang lainnya, tumbuh-tumbuhan. Maka kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an fa ahya bil ardi ba'da mautiha. Seluruh yang aku ciptakan ini kata Allah, langit, bumi, pengisaran angin, hewan-hewan, semuanya, wasyamsu wal qamar wan nujumu bi amrih tabarakallahu ahsanul khaliqin. Seluruhnya, matahari, bulan dan bintang berjalan sesuai dengan perintah. Berarti semuanya ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari kalau mati berdekatan dengan bulan, tak lama lagi. Jadi berjalannya semuanya dapat hidayah, tapi tidak semuanya dapat hidayah beribadah kepada Allah. Beribadahnya beda. Ada binatang burung. Burung apa Bapak Ibu yang sarangnya paling bagus? Itu ada burung di atas kelapa itu. Namanya kalau bahasa kami burung manyar. Itu nggak tahu kalau di sini bintang. Ya. Oh, jadi kandang itu panjangnya bagus. Bagus ya. Sama buat itu. Lihat Pak di sini sama dengan di jauh. Apa burung sini saling ada pertemuan apa namanya Pak Heri? Reuni. Iya, ada misalnya buat kandang itu sama baik. Di Palembang sama juga Pak. Sama, jadi jauh sama. Bentuknya tuh sama. Saling ngasih tahu ya, ada pertemuan. Ada. Ya, jadi bagus. Cuma ada burung juga yang biasa-biasa saja. Yang kandangnya termasuk burung merpati ini, kalau kita kasih, inilah semuanya petunjuk Allah. Ada burung apapun, ada yang lainnya bisa membuat sarang dengan luar biasa. Ini petunjuk daripada Allah, luar biasa. Kemudian bagi kita petunjuk yang diberikan Allah syar'iyah. Kita diberikan hidayah Allah syar'iyah. Tidak seperti Nabi, tetapi ada kemiripan dengan Nabi. Surat kita, ya bacaannya, kalau Nabi bacaannya hafal 30 juz. Kalau kita juz 30. Itu separuh. 10 ikut dari Wadduha. Salah puluh al-hakumutnya. Surnya dipanjangin, al-hakumut takasur. Karena ingat kasur. Memang huruf sa ini Bapak Ibu yang sangat susah. Perhatikan imam-imam dakate yang di kami itu. Dakate baca al-hakumut takasur, dakate. Takasur galau.
Alhaakumut takasyur. Padahal huruf sa itu. Alhaakumut takasur. Nah, disinilah letaknya kadang jadi imam tetapi kurang memperhatikan tajwid. Bagaimana idhar, ifa, idgham, iklabnya, mad wajib, mad zaid, mad iwad, mad badal, mad adad sukun. Itu tidak diperhatikan. Sehingga bacanya termasuk saya juga banyak kurang. Membaca ini tidak terlalu, karena ada orang yang memang bagus nih. Imam itu ada yang bagus. Di sini termasuk banyak yang bagus. Ya. Sebenarnya saya itu sini malu ngimam di sini. Aku ngimamnya di kampung Dewan. Ya. Di sini banyak, tapi karena permintaan dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah semuanya. Kan seperti itu. Karena kita berbagi kan. Saya datang dari Jawa ke sini Bapak Ibu dulu merantau saja. Ingin sedikit berbagi ilmu saja. Sebenarnya dulu saya sudah kuliah di IAIN, tapi tidak tamat. Sebenarnya keadaan. Sebenarnya saya belajar di sini sering mengikuti pelatihan. Saya dapat sertifikat hampir 20 lebih dari kegiatan-kegiatan di provinsi ini. Pelatihan khotib, imam, dulu dengan Kiai Jen Supri, Kau Gajah Nata. Saya dapat sertifikat. Artinya saya belajar di Palembang ini. Ya. Cara ngimam. Saya sampaikan layak nggak saya ngimam Pak Kiai? Karena waktu itu ada Pak yang nggak lulus. Dari daerah-daerah ada yang kurang maksudnya. Penilaian Kiai kan beda. Masih ada yang mungkin kekurangan itu. Pasti itu kan. Oleh sebab itu kita sama-sama belajar di bulan seperti ini insyaallah. Kita diberikan hidayah oleh Allah, hidayah syar'iyyah. Sehingga kita melaksanakan ibadah tidak apa-apa sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kita minimal mengerjakan sholat-sholat sunat itu ya 2 rakaat. Tapi bisa kita seperti Nabi juga sebenarnya bisa. Tapi yang beda nilainya. Mungkin sholat duha. Kalau aslinya berapa Pak? Yang sholat duha berapa rakaat? 12. Banyak ada 12. Waduh kepanjangan. Dikurangi lagi 10, 8, 6, 4, 2. Akhirnya kata ibu mak tahu, mak tuh sholat tuh 2 rakaat galau, tidak apa-apa, tidak apa-apa, mak. Iya katanya banyak, tapi dikerjakan galau, iya mak tidak apa-apa, bagus. Sholat hajat, sholat tobat, sholat witir, sholat mutlak, apa pokoknya dikerjakan galau, iya tidak apa-apa. Tapi 2 galau tidak apa-apa. Dan perlu nak banyak-banyak. Yang penting kita rutinitas ibadah itu yang lainnya dicampur. Seperti gado-gado. Kalau gado-gado semacam tidak lemah, cuma cabai deh. Atau lontongnya harus tambah cabai kan enak. Bapak Ibu yang kami hormati, disinilah berhubungan dengan amal soleh. Maka amal soleh ini di dalam Al-Quran kalimat innalladzina amanu wa aminus solihat itu ada 33. Allah sampaikan berbagai macam dengan berbagai macam janji Allah. Janji Allah. Jadi kalau 33 ini sama dengan kalimat yang kita baca setelah sholat itu. Yang pertama Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa subhanallah? Karena kalimat subhana ini maha suci Allah. Sesuatu kejadian yang luar biasa Allah awali dengan subhanallah.
termasuk Isra wal Mi'raj itu Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Sehingga para ahli ulama berijtima, alangkah baiknya kalau setelah sholat itu kita baca 33 berarti apa ganjil namanya? Subhanallah, Maha Suci Allah, Subhanallah. Boleh cepat-cepat tak? Pak Maulana, boleh cepat-cepat? Allah. Baju susu ya. Karena makan model. Jadi cepat-cepat. Allah. Tapi hati sih. Cuman kalau mimpin itu harus agak lembut. Tapi kalau sendiri tidak apa-apa. Karena hati kita dengan Allah. Hati itu qalbun. Yang udan linnasi wa basyirin. Jadi hati kita yang memohon kepada Allah, subhanallah. Maka kalimat yang luar biasa itu Allah awali dengan subhanallah. Kalau lihat yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, berarti bacanya subhanallah. Alangkah indahnya dunia ini, alangkah indahnya apa ini, Pak Heri ini. Cakep maksudnya. Ya. Nah, subhanallah 33. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Maka kita sebenarnya setelah selesai sholat sebelum zikir itu baca dulu alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Yunus itu kan, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum. Setelah akhir sesuatu ibadah itu awal akhirnya dengan alhamdulillah. Segala puji bagi baru zikir astagfirullahaladzim, terus banyak-banyak. Kalau di sini zikirnya yang sedang-sedang Pak Haji ya. Kalau di Jawa itu ada yang panjang. Kalau di Jawa itu la ilaha illallah pas sampai terbit matahari. Kalau cak kami ini balik. Kalau si kau balik itu, ya nunggu nak matahari. Loh, iloho terus. Atau kawan kapan selesai? Memang kiai ini seperti itu. Kiai tidak kita pakai air PNI tidak bisa. Pokoknya kiai salaf cuma itu bapak itu panjang nih. Jadi bukan tidak terburu-buru. Memang kiainya luar biasa. Kiai itu yang apa ibadahnya yang luar biasa itu. Memang Pak luar biasa. Ilmunya banyak. Cuman kalau dia ada kiai itu kalau dia nak balik Pak Ida lagi bicara, tiba-tiba ada di rumah. Kuintip kan kawan-kawan. Coba jika gitu. Kiai itu masuk udah ada di dalam Pak. Ada di dalam, benar. Aduh, itu anak nyoknya nggak bisa. Cak mana? Kiai itu bisa. Kalau ditanya, Kiai bisa ke masjid tanpa jalan pakai apa? Pakai ilmu. Muladuni. Puasanya 5 tahun. Puasanya 5 tahun. Oh, 5 tahun. Itu aku pernah nyoba 80 hari dapat terkurus 80 hari. Cuman batal tuh waktu diajak Pak Hasan ini, hari Hasan. Man, besok ngaji. Mana di tempat Mahyudi. Batal ini. Batal Pak. Itu 80 hari. Apa kelebihan diberikan oleh Allah? Nah baru 80 hari ada Pak kelebihannya luar biasa. Banyak. Apalagi memang 5 tahun. Tapi Pak Kiai itu sakti nih. Tes apa bisa? Gak bisa dikawat di apa namanya? Ditebas. Itu tidak bisa. Luar biasa. Dari segi apa namanya kedurjanaan, dari segi apa namanya Pak bahasa kedurjanaan kepremanan ya ada apa. Jadi kalau orang itu pada takut dengan kiai. Tepuk preman itu sujud biasa nangan ibu. Ya.
bacanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setelah itu apapun ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi, karena puji itu ada 4. Puji qadim ala hadis. Puji qadim itu puji yang maha kuasa Allah kepada yang baru kepada makhluk. Termasuk tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ketika kita bersolawat berarti Allah tadi memberikan nilainya seperti itu. Puji hadis ala qadim, puji kita kepada Allah. Maka kita selalu memuji kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bukan kepada Nabi. Mohonlah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Jadi beristighfar itu salah satu amalan yang bisa mendatangkan rezeki seperti air, kata Allah. Salah satu pengucapan astagfirullahaladzim itu ternyata mendatangkan rezeki. Rezeki sehat, rezeki uang, rezeki cucu, rezeki mantu, mungkin mantunya soleha, karena berkat kita selalu dikit. Karena Nabi mengajarkan, aku pun membaca zikir ini, astagfirullahaladzim tidak kurang dari 70 kali pada seorang Nabi yang sudah maksum, sudah dijaga oleh Allah. Nah, itulah maka Nabi disebut oleh Allah hidayah irsya'iyah, lebih. Kata Allah, ku ampuni dosa mata qadama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tetapi ternyata Nabi masih, bahasa kitanya tidak usahlah kalau mohon ampun kepada karena kamu sudah diampuni, tapi tetap Nabi itu, nah itulah tentu masih. Kalau ibadahnya tetap. Nah, di sini saya lihat para kiainya alhamdulillah sudah istiqomah. Kalau saya selalu hadir di sini selalu banyak yang hadir. Sudah, karena nilai kita di hadapan Allah ini hadirnya ke masjid. Bukan dia berilmu tapi tidak pernah ke masjid. Tak bisa dia rasakan orang bertakwa sedikit. Walaupun ilmunya dikit tapi dia cinta kepada masjid. Inna masajidallah qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya masjid itu punyaku, kata Allah. Aku berikan rahmat itu kepada orang-orang yang dekat kepada masjid. Jadi rahmat itu datang di dalam masjid. Ketika ada sesuatu masalah atau anak sakit, di sinilah berdoa, insya Allah anaknya akan sehat. Kemudian yang ketiga baca Allahu Akbar. Allah, karena kita sholat diawali dengan Allahu Akbar. Allah Maha. Kalimat itu luar biasa. Malah dalam keterangan waktu perang itu ucapan Allahu Akbar, bambu runcing bisa mengalahkan. Nah, itu karena kalimat Allah. Jadi ketiga kalimat ini mewakili Asmaul Husna yang kita baca anak-anak pintar-pintar sini. Oleh sini istiqomah ya, terus. Ada anak baca Asmaul Husna yang ini. Jadi rapi Bapak Ibu. Di sini ini rapi. Saya lihat masjid termasuk rapi. Secara ibadahnya tidak terburu-buru. Juga di sini bapak-bapaknya disiplin bacaan, tidak besar. Kalau bapak ke Masjid Al-Muhajirin lihat apa? Bapak sekali-kali situ bacaan yang keras gaul. Tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Ya benar Pak. Oh sekolah lagi mau. Jadi diomongin marah dia. Aku ini ada guru di dusun. Itu bukan masalah dusun Pak. Bapak kan dari ibu-ibu yang protes, Pak, tidak bisa kalau di belakang, banyak Pak, besar-besar kalau. Nah, jadi ilmu pendidikan sangat penting. Kalau orang punya ilmu, punya pendidikan, sering bergaul, pasti dia tahu
Ada cara kan hidup ini. Kalau di rumah sendiri, di rumah orang tua, di rumah adik, kan ada caranya. Sholat di rumah, kita bilang kalau sholat di rumah silakan besar-besar. Tapi ketika di masjid, maka hati-hati. Bacaan kita bisa mengganggu orang. Sekecil apapun yang mengganggu orang itu jadi dosa. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Kecil yang bagus yang jahat itu dibalas oleh Allah. Maka ingat, termasuk jadi imam ini berat. Berat ya Pak Yana? Berat Pak. Takut salah. Pokoknya takut. Maka berusaha kita membaca dengan baik, tapi kadang-kadang lupa. Tidak Pak. Bacaan panjangnya jadi pendek, pendek jadi panjang. Maka situlah baca surah Ar-Rahman, keluar baca Al-Waqi'ah. Saya di sini udah berani baca Ar-Rahman. Kalau di masih dewe berani. Sini yang simpel-simpel aja. Kali-kali ada apa-apa. Pak Man, baca enggak? Kalau baca 2 lembar Pak hari ini, oke. Sanggup dong. Yo, udah baca panjang. Udah, ini panjangnya. Nah, kalau ada Pak Haji yang rambutnya putih, yang galak ke dulu. Pak Man baca ada 2 lembar untuk mengimami. Oh baca insya Allah tuh. Sanggup dah. Oh itu beneran Pak. Lama setengah jam. Nah, kan mencoba kan ya. Itu standar-standar berbahasa. Sepanjang-panjang, sedang saja seperti peti perak. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, itulah salah satu ini bulannya Rasulullah SAW. Jika Nabi dikatakan oleh Allah mempunyai hidayahnya, hidayah yahdi mayyasha'u min ibadihi wa yaqdir. Nah, wa yaqdir ini diberikan kepada orang-orang yang luar biasa. Ada kelebihan di sini kan banyak, ada kelebihan nih. Bisa jadi imam, mimpin doa, berjanji, mimpin yasin. Nah inilah kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga kita insya Allah akan menjadi hamba-hamba yang mutakin, menjaga lidah kita, perkataan. Marilah kita sama-sama saling membantu, saling menolong. Yang mudah-mudahan pertolongan kita juga akan dijadikan oleh Allah sebagai pertolongan yang yaumatublas sarair pamalahu min quwwati wala nasir. Siapa yang sering menolong di dunia ini akan kutolong. Berarti kita kalau sering menolong akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Bapak Ibu yang dihormati. Ini saya sudah agak terang. Cukup kan jam 6. Terima kasih kepada bapak-bapak yang setia, ibu-ibu juga mendengarkan kultum ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada usaha langsung be. Terima kasih atas porsi yang telah diberikan oleh Pak Sultan. Selanjutnya mari kita